struktur organisasi perusahaan Nazarudin itu tidak sebagai struktur organisasi manajemen, tapi sebagai owner. Owner tentu tidak bisa mengangkat sebagai direktur marketing. Baik, saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa semenjak terdakwa tidak lagi menjabat di perusahaan tersebut. Saudara mengatakan bahwa rapat-rapat dihadirin oleh terdakwa dan pimpinan lainnya. Itu pimpinan lainnya itu siapa saja? Ada Bu Neneng, ada Pak Nasir, ada Pak Hasim, ada Pak Albert, ada Pak Doni Tokan, ada Pak Franky, ada Pak Anas Purbaningrum sebagai pemilik hadir tidak? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Baik, apakah setiap rapat ya dibuat berita acara rapat atau daftar hadir rapat? Dan apa saja yang dibicarakan? Apakah ada itu? Biasanya nutulin rapat ada dari sekretarisnya Bapak. Biasanya suka catat. Siapa sekretaris tersebut? Kalau di Casablanca, di Tebet itu udah resign, saya lupa namanya. Tapi kalau yang di Mampang namanya Mbak Sumi. Oh baik. Saudara saksi, apakah di dalam rapat tersebut, apakah ada petunjuk atau perintah yang dikatakan oleh terdakwa kepada saudara terhadap saudara sebagai marketing? Untuk yang mana Bu, maaf? Tugas saudara sebagai marketing, tidak untuk siapa-siapa sebagai marketing. Iya. Apa saja tugasnya? Diperintahkan untuk apa? Kalau ada tender, kita harus ikuti, kita harus siapkan semuanya perusahaannya, terus barang-barangnya kita harus cari. Di samping itu juga kita kan mengageni, seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga mengageni simulator, jadi kita juga untuk retail kita coba untuk pasarkan. Ya baik. Berkaitan dengan DGI, saudara katakan bahwa adalah menang tender. Apakah saudara tahu bagaimana proses hingga DGI menang tender? Saudara selaku direktur marketing yang mengikuti dari proses awal, dari perkenalan dengan Idris, dengan Wafid maupun Pak Wiliwoo. Kalau untuk proses lelangnya saya tidak ngikutin Pak, Bu. Apakah saudara pernah mencarikan pendamping untuk PT DGI? Tidak pernah. Baik, saudara saksi. Apakah di dalam pada saat kapan saudara mengetahui DGI menang? Saya tahu menang ya sekitar di bulan 2011 ya, di bulan 2011, di awal 2011. Baik. Pada waktu saudara ke daerah bersama Pak Wiliwoo, Idris, saudara bertemu Rizal. Apakah di situ ada yang disampaikan mengenai pengaturan mengenai pemenangan untuk proyek pada DGI? Saya tidak pernah ke daerah, tapi kami ketemu dengan Pak Rizal Abdullah itu di Plaza Senayan, Bu. Baik. Apakah peranan terdakwa hanya menekan saudara kepada Angelina Sondakh dan Wafid saja? Pada saat itu memang diperkenalkan, tetapi kan pada pertemuan pertama sudah disinggung untuk pekerjaan itu. Bapak sudah Pak Wafid bilang, saya sih yang penting pimpinan saya sudah tahu, Pak Menteri sudah tahu. Jadi yang mengatur di daerah itu proses lelang, apakah saudara tahu siapa? Proses lelang di daerah itu Duta Geraha, Bu. Duta Geraha tahu, tapi yang mewakili Duta Geraha siapa? Pak Idris, Bu. Nah, apakah saudara selaku marketing ikut memonitor? Karena tugas saudara tanggung jawab sampai menang. Apakah saudara monitor itu? Bagaimana perkembangannya? Tidak, Bu. Tidak. Sampai dimenangkan DGI, pernahkah ada sanggahan? Saya tidak tahu, Bu, proses lelangnya. Baik. Ya, sementara cukup menjelaskan. Majelis ada pertanyaan? Mungkin ada. Bentar, ada yang lain? Ya. Silakan. Saudara saksi. Iya, Pak. Kita rileks aja ya, nggak usah tegang-tegang. Dalam berita acara Anda, saudara, ya, tanggal 4 Oktober 2011. Iya, Pak. Penyidik minta supaya saudara saksi menjelaskan bagaimana kronologis tersangka Muhammad Nazarudin terlibat dalam proses pengadaan Wisma Atlet. Iya, Pak. Nah, pertama saudara saksi menjelaskan bahwa sekitar tahun 2010, iya, ya, itu oleh terdakwa, saudara beserta teman-temannya dari marketing diperkenalkan kepada Ibu Angelina Sondakh. Benar, Pak. Ya. Nah, terus dalam akhir keterangan saudara dalam pertanyaannya itu, saudara mengatakan demikian. Tetapi pada saat itu Muhammad Nazarudin tidak menjelaskan bahwa saya bekerja untuk perusahaan Muhammad Nazarudin, melainkan sebagai pengusaha saja. Nah, ini kayaknya kalimat ini sangat penting bagi saudara saksi.
Iya, Apa Pak. maksud saudara waktu itu menambahkan kalimat terakhir ini? Jadi waktu itu kan kita sebelum pertemuan perkenalan kan di briefing dulu. Terus kami juga suka nanya, nanti kalau ditanya seperti apa, udah berkenalan gitu, sampaikan saja kalian pengusaha konsorsium gitu. Apakah saudara ada menanyakan kepada terdakwa, apa maksud Bapak? Kok saya harus mengatakan sebagai pengusaha saja? Tidak, Pak. Jadi nerima begitu saja? Iya, Pak. Apa bisa saudara tangkap pada waktu itu kira-kira bahwa terdakwa tidak mau melibatkan dirinya begitu jauh dalam usaha ini? Kira-kira begitu? Ya karena beliau sudah anggota DPR, jadi waktu Oh, sebelum- jadi karena terdakwa sudah menjadi anggota DPR, maka ada kata-kata itu. Iya, Pak. Maksudnya dia tidak mau terlibat dalam bisnis ini. Begitu maksud saudara? Saudara penasihat hukum jangan menyimpulkan ya. Nah, ini Ya, yang pertanyaan saja. Iya. Ya dia kan belum menjawab. Saudara jangan menyimpulkan lebih dulu ya. Silakan ditanyakan, tunggu jawabannya. Ya, oke, silakan. Jawab coba. Iya, jadi waktu itu memang dia bilang saya kan nanti kan sudah anggota DPR, kan tidak mungkin saya seperti pengusaha yang seperti sebelumnya. Jadi nanti kalau kalian saya perkenalkan, ya kalian nanti yang akan melanjutkan seperti itu. Oh, itu. Baik. Saudara saksi, menurut pengetahuan